Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Revolusi Indonesia, suatu periode perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan baik secara de facto dan de jure sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pada tahun 1944, perang di Asia Pasifik sudah menunjukkan fase akhir, di mana pasukan-pasukan Jepang mulai dapat dipukul mundur oleh pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Hal tersebut membuat Jepang mengulangi janjinya kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Salah satu upayanya yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang dari kalangan masyarakat dan 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. BPUPKI ini menggelar sidang pada 29 Mei sampai 1 Juni untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya diantaranya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Dari beberapa penyampaiannya dapat kita lihat bahwa dasar pemikiran para pendiri bangsa kita ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang lahir di negeri luar, terutama Eropa. Para pemikir seperti J.G. Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, John Locke, dan Immanuel Kant mempengaruhi Undang-Undang Dasar Negara. Terlepas dari itu, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh pihak sekutu. Hiroshima dan Nagasaki menjadi kota yang hancur akibat bom raksasa tersebut. Nagasaki menjadi kota salah sasaran dari pihak sekutu untuk dijatuhi bom atom karena target utama mereka merupakan kota Kokura. Jika kita lihat dari segi geopolitiknya pula, ini merupakan langkah Amerika Serikat untuk menunjukkan senjata mematikannya kepada pihak Uni Soviet yang sudah memasuki wilayah Manchuria dan Korea yang hendak memasuki wilayah Jepang. Sementara itu, pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke darat Vietnam untuk menemui Panglima Jepang wilayah selatan, Panglima tertinggi Terauchi Hisaichi. Terauchi berjanji akan memberikan kemerdekaan, tetapi ternyata pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Hal ini beruntung dapat diketahui oleh Sultan Syahrir bersama golongan pemuda melalui siaran radio BBC London yang mereka sadap. Hal ini kemudian membuat golongan pemuda melakukan gerakan tersendiri untuk mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian hal ini akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda. Tanggal 15 Agustus pula 1945, Soekarno dan Hatta menyampaikan undangan rapat bagi para anggota PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Sementara itu, golongan muda yang mengetahuinya juga bersiap untuk memboikot rapat PPKI tersebut. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Golongan pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk menghindari keduanya dari pengaruh Jepang dan meyakinkan kembali agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dirancangnya bersama beberapa tokoh. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Rakyat pun
bersorak-sorai gembira. Mereka bertegur sapa di jalan dengan seraya mengatakan merdeka. Namun perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sampai di situ. Belanda kembali datang ke Indonesia untuk menegakkan kekuasaan. Tentu rakyat Indonesia tidak terima dan mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Sekutu membentuk suatu badan militer di Indonesia yang bernama AFNI, Allied Force Nederland-Indies. Tentara AFNI ini diterjunkan di beberapa tempat strategis di Indonesia. Dengan adanya ancaman tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka semua melakukan perlawanan yang keras. Perlawanan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara fisik dan yang satunya lagi melalui jalur diplomasi. Surabaya merupakan tempat paling pertama yang menjadi medan perang antara pasukan sekutu dengan rakyat Indonesia. Pejuang-pejuang di Surabaya berusaha mati-matian untuk mengusir pasukan sekutu. Salah satunya tokoh yang sangat terkenal yaitu Bung Tomo dengan pidatonya yang membangkitkan semangat para pejuang di Surabaya. Merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Merdeka! Komandan Brigade ke-49 Allied Force Nederland-East Indies atau AFNI di Jawa Timur, Brigjen AWS Malabi ditemukan tewas tertembak akibat peperangan yang terjadi di Surabaya. Tewasnya salah satu komandan dari pasukan AFNI ini menimbulkan peperangan yang lebih besar dan merupakan puncak perlawanan rakyat di Surabaya, yaitu pada tanggal 10 November yang sampai hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Beberapa titik perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu diantaranya yaitu Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa di Magelang, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Puputan Margarana, Perjuangan Bersenjata di Sulawesi. Belanda juga melakukan agresi militer pada beberapa daerah untuk memperluas daerah kekuasaannya. Agresi militer dibagi menjadi dua, yaitu agresi militer Belanda ke-1 dan agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda 1 itu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil menurut pandangan Belanda yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda masih berjuang untuk mencari celah agar dapat mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Belanda menggunakan strategi perang kilat Blitzkrieg di segala sisi wilayah Republik Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia tidak hanya melalui jalur fisik atau melalui peperangan fisik, akan tetapi di sini bangsa Indonesia melakukan perjuangan perlawanan melalui jalur diplomasi. Di antara jalur diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu pertama ada perundingan Linggarjati, yang kedua ada perjanjian Renville, yang ketiga ada perjanjian Rumpoyen, keempat ada konferensi Inter-Indonesia, kemudian ada konferensi Meja Bundar. Jika kita lihat perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda yang ingin menduduki kembali Indonesia berlangsung kurang lebih 5 tahun, sekitar tahun 1945 sampai 1949, dimulai saat Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan sampai pada diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh pihak Belanda.
Revolusi ini menimbulkan dampak yang besar terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Kita sebagai kaum muda harusnya paham bagaimana perjuangan rakyat dahulu dalam membebaskan belenggu kolonial Belanda. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.